Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Pancasila. Pancasila di hati, NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, merdeka. Pancasila jaya, jaya, jaya. Malam ini sebenarnya saya pengen, ini adalah perbaikan dari konten sore tadi ya, tentang sikap saya mengenai maraknya atau fenomena debat agama ya. Diskusi sebenarnya awalnya udah diskusi perbandingan agama gitu ya, antara Islam dan Kristen ya, dan diskusi perbandingan mengenai dua kitab suci yaitu Al-Quran dan Bible plus Gospel gitu. Jadi ya ini sebenarnya perbandingan agama ini udah ada dari dulu, dan diskusi agama, debate agama itu juga sebenarnya pun ya sudah ada dari dulu. Nah, tetapi masuk ke Indonesia ini melewat jalur yang menurut saya tidak disangka-sangka gitu. Berawal dari debat offline ya kan, debat diskusi secara terbuka gitu ya, tatap muka, offline gitu ya, di dalam ruangan itu biasanya ada moderatornya, dan merambah kemudian ke online melalui media sosial. Awalnya dari Facebook, lalu kemudian melalui WhatsApp, melalui voice note, lalu masuk lagi ke multi stream sebelum ada Zoom ya, baru Zoom, dan kemudian lari ke TikTok. Nah, tapi belakangan ini saya perhatikan, saya amati ya, saya ini juga termasuk bagian dari netizen Indonesia yang resah gitu loh dengan debate-debate agama, diskusi-diskusi agama yang mohon maaf lahir dan batin kadang ujungnya menjadi adu hujatan, adu caci makian gitu. Jadi saling menjelekkan sesembahan masing-masing. Padahal di dalam Al-Quran sendiri itu jelas dilarang untuk jangankan mohon maaf loh ya, mencaci maki sesembahan orang lain, akan tetapi itu pun juga memanggil orang dengan sebutan-sebutan yang gak bagus itu juga dilarang di dalam Al-Quran gitu loh. Jadi kalau saya boleh bilang apa adanya ya, fenomena atau ranah diskusi agama di media sosial ini juga sangat tidak sehat sekarang ini. Karena mohon maaf lahir dan batin loh ya, dari para aktivis-aktivis yang kontra dengan debat agama di media sosial ini, yang kadang salah satu aktivis menyebutnya sebagai sabung Tuhan gitu ya, atau adu Tuhan gitu ya. Saya bilang dalam hati, istilah sabung Tuhan itu kok Tuhan disabung-sabung gitu, kayak sabung ayam gitu. Kayak judi sabung ayam gitu. Kadang-kadang saya lucu sendiri dengan diksi itu loh, kok Tuhan disabung-sabung gitu. Ya kan, saya heran sendiri kok bisa tercipta istilah itu ya. Karena gini teman-teman, karena jujur aja masyarakat Indonesia juga sebenarnya banyak yang against dengan debat atau diskusi agama di media sosial itu. Anda boleh buktikan ucapan saya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia juga sebenarnya nggak suka dan nggak setuju dengan agama itu diperdebatkan ya. Untuk apa sih agama itu diperdebatkan gitu ya? Hanya akan memicu eskalasi sosial di masyarakat yang baru gitu ya, hanya akan memancing ketegangan sosial di masyarakat, hanya akan memancing permusuhan dan konflik horizontal di masyarakat gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah hal yang memerlukan evaluasi gitu ya, debat agama ini. Nah, saya bilang saya akan mengumpulkan ya, coba kita kumpulkan, kita rembukin, kita himpun gitu ya, aktivis-aktivis yang
mendesak debat agama di medsos itu dihentikan, di stop gitu ya. Kita bikin satu musyawarah, kita bikin satu pertemuan, kita bikin satu majelis yang bermufakat gimana caranya agar debat agama ini berhenti di media sosial. Karena agama bagi masyarakat Indonesia ini bukan seperti mereka yang memahami agama di barat. Ya, mereka memahami agama itu sebagai sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang saintifik, sesuatu yang bersifat ideologis, dan sesuatu yang memang bisa didiskusikan dan bisa diperdebatkan. Nah, tetapi di Indonesia, karena orang-orang di Indonesia ini beragama dengan emosional, menganggap agama itu adalah sesuatu hal yang disakralkan gitu ya, menganggap agama itu sebagai sesuatu hal yang kayak ya pokoknya sesuatu yang harus kita ikuti banget dengan sungguh-sungguh gitu loh. Makanya saya bilang disakralkan itu tadi atau disucikan itu tadi. Inilah yang membuat saya jadi memahami karakter psikososial dan psikokultural masyarakat Indonesia yang beragama dengan emosi, dengan perasaan, dan juga menganggap agama itu sebagai sesuatu yang sakral gitu ya. Dan apalagi kita masih memiliki undang-undang blasphemy atau penistaan agama. Nah, jadi hati-hati itu untuk pelaku sabung Tuhan atau pelaku debat agama di TikTok. Ketika mereka udah tersinggung banget, udah ujungnya pasti akan kena itu 156A KUHP. Yang nanti diperkuat di KUHP yang baru menjadi pasal 300, yaitu tindak pidana terhadap agama. Ini hati-hati nih. Ini hati-hati banget. Ya, jadi sebenarnya teman-teman ini bagus gitu ya. Ada beberapa aktivis, salah seorangnya saya tahu, saya kenal dan saya paham banget ada di TikTok gitu ya. Saya nggak perlu sebut namanya dan akun TikToknya apa, saya nggak perlu sebut, dan dia channel YouTube-nya apa, saya nggak perlu sebut ya. Karena dia ini juga diduga melakukan perbuatan itu. Tujuannya adalah untuk menghentikan debat antara agama baik Islam dan Kristen di medsos. Karena hanya akan menimbulkan eskalasi baru, hanya akan menimbulkan konflik horizontal baru dan ketegangan sosial baru di masyarakat. Gitu. Dan apalagi agama di Indonesia ini adalah dianggap sebagai sesuatu yang memiliki sensitivitas yang tinggi. Jadi kalau saya boleh bilang ya, memang gimana caranya debat agama ini lebih baik disudahi di media sosial. Ya, gimana caranya? Ya ini yang perlu kita rembukan sama-sama gitu loh. Karena mohon maaf gitu ya, saya setuju dengan guru saya Kodonditan yang kemarin di interview oleh Dr. Richard Lee. Saya setuju dengan beliau bahwa alangkah baiknya jika antara Islam dan Kristen itu kalau hendak berdiskusi atau hendak berdebat gitu ya, atau hendak berargumen itu ya lebih baik jangan di media sosial. Jangan di media sosial, lebih baik debat secara face to face, debat terbuka gitu loh, offline gitu. Makanya ada satu teman saya di TikTok, mohon maaf saya nggak bisa sebut namanya karena beliau ini juga sebenarnya pelaku dari debat agama ini, makanya saya sebutkan aja, makanya saya tidak bisa sebutkan. Nah, dia ini ada rencana untuk menggelar diskusi debat agama antara Islam dan Kristen secara offline akhir tahun ini di Jogja. Nah itu akan lebih baik, itu akan lebih mantep gitu, itu akan lebih paten. Apa yang disampaikan oleh Kodonditan itu saya setuju banget, bahwa kalau udah menyerang pribadi, body shaming, keluar perkataan-perkataan yang lumayan kasar, hujatan, saling exchange hateful speeches, saling tukar menukar caci maki, hujatan, jadinya bukan diskusi, adu hujat jadinya adu hujat teman-teman, adu hujatan, pop gitu.
Jadinya tuh adu hujatan teman-teman. Karena adu hujatan ya jadinya seperti itu. Jadinya lagi ngevlog ya Kak? Jadi apa namanya? Kalau lah apa namanya debate agama itu bisa kita hentikan ya lebih baik dihentikan gitu loh. Nah mereka kan menuntut ya pokoknya yang dari kalangan muslim ini menuntut kepada umat Kristen ini kepada ya sebut saja Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI untuk merevisi Bible mereka atau Alkitab atau Injil mereka dengan menghilangkan istilah-istilah yang diambil dari umat Islam itu loh. Nah umat Islam itu kalau dengan begitu umat Islam pun berjanji akan stop, akan berhenti berdebat antara Islam dan Kristen di media sosial gitu. Tapi kalau saya sih lebih setuju gini teman-teman. Saya kutip apa yang disampaikan langsung oleh Kodonditan ya. Bahwa ya lebih baik antara Islam dan Kristen atau Nasrani ini dicari dulu persamaannya. Nah, kalau baru ketemu perbedaannya, kalau ada perbedaannya baru kita diskusikan. Baru kita argumentasikan, baru kita saling tukar pendapat, tukar argumentasi, tukar pandangan gitu. Tapi dengan data, dengan rujukan yang sahih gitu ya. Dengan data, fakta dan sumber rujukan yang akurat, yang valid gitu, yang tepat gitu. Jangan diambil dari data dan rujukan yang tidak tepat gitu. Itu pandangan saya seperti itu, saya setuju. Jadi saling bawa sumber rujukan yang muslim, misalkan bawa Quran, bawa kitab-kitab hadis, bawa kitab-kitab para ulama gitu ya, beserta tafsir, kitab-kitab tafsiril Quran gitu ya. Dan yang Kristen membawa Alkitab mereka masing-masing, bawa Injil mereka masing-masing. Kalau mereka maunya dari yang bukan revisian, bukan terjemahan LAI gitu ya bawa paling enggak terjemahan yang berbahasa Inggris, misalkan yang King James Version tahun 1911 contohnya, atau yang hati-hati harus kena lampu kemudian anak-anak ini biasa nih main ya kan? Jadi apa namanya ya kalau misalkan nih orang umat Islam meminta kalangan Kristen menunjukkan teks asli yang berbahasa misalkan nih di Old Testament atau Tanakh Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani, ya tunjukin aja kalau punya gitu loh. Alkitab atau Injil atau Bible yang Perjanjian Lama atau Old Testament Tanakh yang berbahasa Ibrani. Lalu yang New Testament itu berbahasa Yunani original teksnya. Kalau diminta ditunjukkan, tunjukin aja kalau punya. Jangan bersandar kepada terjemahan. Karena pasti sumber teks aslinya pasti akan diterjemahkan bermacam-macam. Sama halnya dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran, hadis dan juga ujar-ujar para ulama yang ditulis dengan bahasa aslinya yaitu bahasa Arab ya. Itu pun juga bisa diterjemahkan bermacam-macam dan juga bisa ditafsirkan bermacam-macam. Gitu loh. Bisa ditafsir macam-macam gitu loh. Bisa diterjemahkan macam-macam gitu. Karena bahasa Arab ini dan juga bahasa Ibrani adalah bahasa yang hidup, teman-teman. Bahasa yang memiliki banyak makna. Bukan bahasa seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang bahasa yang mati gitu. Pokoknya misalkan bahasa Indonesia pintu ya artinya pintu gitu.
Bahasa Indonesia bola ya bola, itu aja artinya kan. Kalau bahasa Indonesianya tembok ya tembok gitu kan, dinding ya dinding gitu kan. Tapi kalau kita bicara bahasa Arab misalkan maktab, orang bisa diartikan meja, bisa diartikan tempat tinggal selama umroh atau haji ya. Orang bisa kolam ya kan, orang bisa diartikan dengan pulpen, bisa diartikan dengan perkataan kolam gitu kan, atau kalam gitu kan. Orang bisa di macam-macam gitu. Makanya jadi hati-hati gitu loh, karena bahasa Arab itu memiliki banyak arti, memiliki banyak makna. Itulah yang saya selalu ajar pada kawan-kawan muslim dan muslimah. Kalau kita baca Quran itu, makhrajul hurufnya, pelafalannya, sifatil hurufnya itu harus benar. Karena kalau salah itu bisa berubah arti. Itu bisa berubah arti. Tapi kan dialek bahasa, gaya bahasa ini kan beda-beda. Ya tapi selama pelafalannya benar, sifatil hurufnya benar, makhrajul hurufnya betul, ya itu nggak relatif jadi masalah. Begitu kawan-kawan. Di bahasa Ibrani pun juga begitu. Bahasa Ibrani pun juga kalau salah lafazannya, salah pelafalannya, ya salah ininya, itu pun juga bisa fatal akibatnya. Nah teman-teman kalau pengen belajar bahasa Ibrani ya, itu bisa datang ke mabesnya ICRP ya, Indonesia Council for Religion and Peace yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur gitu. Nah di situ ada tuh kelas atau khusus bahasa Ibrani di ICRP itu. Nah itu bisa tuh kalau mau ya, itu bisa tuh diikutin. Jadi lumayan untuk mempelajari perjanjian lama atau Bible. Kan gospel. Nah, kalau bahasa Yunani itu gospel atau perjanjian baru. Nah, kalau di Katolik mereka pakai bahasa Latin. Bahasa ibunya bahasa Latin kan, bahasa yang orang Romawi, Roma pada waktu itu sebelum bahasa Italia adalah bahasa Latin gitu teman-teman. Jadi lebih bagus sebenarnya debat agama tuh nggak perlu di medsos teman-teman. Nggak perlu di medsos, nggak perlu di TikTok gitu loh. Debat terbuka offline gitu ya. Atau misalkan nih antara Islam dan Kristen nih. Contoh, misalkan saya dengan pendeta A atau pendeta B gitu ya. Ada beda pandangan mengenai kata Allah atau Elah gitu ya dalam bahasa Ibrani. Ya kan? Atau Eloah dalam bahasa Ibrani. Kalau saya meyakini Allah atau Allah atau Eloah atau Elohim dalam bahasa Ibrani itu adalah nama pribadi, proper name dari Tuhan. Tuhan yang disembah oleh orang Islam dan orang Yudaisme gitu ya. Tetapi orang Kristen menganggap Allah atau Allah atau Eloah atau Elohim atau Yahweh itu adalah sebuah titel, adalah sebuah gelar, generic name gitu loh. Nah, ini yang kemudian memancing keributan. Nah, makanya kalau yang disampaikan Kodontitan itu ada benarnya juga. Lebih baik kita ketemu tatap muka, kita diskusi, kita ngobrol santai aja gitu loh. Dimana yang menjadi pertikaian mengenai sebutan Allah atau Allah atau Eloah atau El gitu ya, atau Elohim, Allahumma gitu ya. Yang satu kami yang Muslim dan juga yang Yudaisme meyakini itu adalah proper name, nama pribadi. Yang satu yang dari yang Kristen meyakini itu adalah generic name atau gelar gitu loh. Jadi ini yang membeda, ini yang setidaknya bisa kita diskusikan. Atau yang seringkali menjadi sengketa pendapat antara Islam dan Kristen mengenai Tuhan kok bisa berwujud orang gitu ya. Tuhan bisa
berwujud manusia gitu loh, atau Tuhan hadir ke bumi sebagai manusia gitu, atau yang disebut Jesus Christ atau Yesus Kristus ya, yang bernama asli Emmanuel atau Yeshua HaMesiah, Joshua the saved, Joshua yang diselamatkan, atau Isa Al-Masih, Yesus Hamesio gitu kan, dianggap sebagai sang firman yang datang sebagai manusia gitu kan. Sementara di kita meyakini bahwa Tuhan itu tidak diserupakan atau tidak datang ke dunia ini sebagai manusia gitu, atau tidak bisa berubah menjadi manusia, atau tidak mengambil rupa manusia gitu loh. Jadi ini bisa didiskusikan, diperdebatkan. Ini yang seringkali memancing silang pendapat antara Islam dan Kristen ini. Jangankan Islam dan Kristen ya, di sesama Kristen sendiri pun mereka juga berargumen karena denomnya macam-macam. Ada yang denomnya Trinity, ada yang Oneness atau Jesus only, atau all in one in Jesus, ada yang Unitarian gitu kan. Ada yang universalis, ada yang keduanya, ada yang Nazaren gitu kan. Ini mereka ini juga saling beradu argumen. Kita dan kaum Nazaren meyakini Yesus itu utusan, messenger gitu loh. Sementara Kristen, terutama yang Trinity dan Oneness itu adalah mereka yang meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini yang seringkali menimbulkan perselisihan gitu loh, perselisihan sehingga jadi debat di forum, misalkan media sosial, terutama di TikTok. Dan seringkali mohon maaf gitu ya, karena begitu yakinnya umat Kristen meyakini Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia dengan mengambil rupa manusia, yang datang sebagai manusia ke dunia ini, lalu keluar hujatan-hujatan yang menurut saya menyakitkan, seperti diksi-diksi Tuhan nete, Tuhan pakai kolor, lalu kemudian Tuhan nenen, lalu kemudian rambutnya gondrong, Tuhannya mukanya beda-beda tergantung negara gitu kan, tergantung wilayah gitu kan. Seperti contoh yang saya kadang keluarkan nih, ini wajahnya nih tergantung di mana dia berada. Kalau di Eropa dia kulit putih, rambut pirang. Begitu masuk Indonesia kulitnya sawo matang, rambutnya hitam. Begitu masuk Afrika kulitnya hitam, rambutnya botak gitu kan. Begitu masuk Indian Amerika, aborigin Australia, Maori New Zealand, ya kulitnya coklat, rambutnya hitam atau rambutnya coklat gitu loh. Ini kan diksi-diksi seperti ini merupakan diksi-diksi yang kotor gitu loh. Nah, mereka juga mengatakan kepada umat Islam, Nabi Muhammad nabi cabul, nabi pedofil, nabi ngawinin bocil, ya kan. Al-Quran ayat Al-Quran tuh ayat-ayat setan, nyontek dari Bible, gospel dan macam-macam lain. Hujatan-hujatan yang nyakitin banget gitu. Belum lagi katanya Nabi Muhammad nabi buta huruf, ya kan. Ini kan hujatan yang menurut saya menyakitkan gitu loh. Jadi bukannya kita mendapat ilmu dari diskusi perbandingan agama antara Islam dan Kristen, malah jadi yang terjadi adalah hujatan. Jadi adu hujatan di sana, di kedua belah pihak ini, karena dua-duanya sama-sama membentengi umatnya dari upaya kalau di Islam itu disebut pemurtadan. Kita di Islam berusaha membentengi sekuat tenaga umat Islam ini dan akidahnya agar tidak terjadi yang namanya pemurtadan dan tidak sampai terjadi
yang namanya Kristenisasi di wilayah mereka gitu. Dan di Kristen pun juga gimana caranya agar jangan sampai mereka hilang umatnya ini, hilang jemaatnya ini, supaya perpuluhan pun nggak hilang kan, duitnya dari perpuluhan gitu loh, supaya perpuluhannya tidak hilang gitu, supaya gerejanya tidak sepi. Jadi mereka juga mencegah islamisasi di tempat mereka, teman-teman. Jadi dua-dua ini sama-sama bertempur gitu loh. Dua-dua ini ibaratkan kalau permainan tradisional ya, kayak main benteng gitu loh. Kayak main benteng gitu loh. Jadi sama-sama menjaga bentengnya masing-masing gitu. Kalau saya analogikan lewat permainan tradisional gitu. Jadi Jadi dalam pandangan liar saya, ini dua-dua ini sama-sama ibaratnya ini lagi main benteng aja ini gitu loh. Tapi kalau udah saling caci maki, hujat menghujat, apalagi dengan diksi-diksi yang menyakitkan seperti tadi gitu ya, diksi-diksi yang menyakitkan itu, ditambah juga dengan data-data yang dibawa, banyak yang diantaranya tidak akurat, banyak diantaranya yang tidak valid, banyak yang diantaranya tidak sahih gitu ya, atau palsu barangkali. Nah ini sebaiknya udahan aja deh gitu loh. Kita akur aja, kita damai-damai aja gitu loh. Walaupun berbeda tapi kita tetap satu Indonesia aja. Walaupun kita berbeda, yang penting kita tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu Indonesia aja udah gitu kan. Daripada ribut beginian ya kan, nggak guna gitu loh. Nggak guna nggak guna banget asli gitu loh. Kalau dibilang berfaedah nggak juga gitu loh. Makanya kadang-kadang netizen itu banyak yang bertanya, emang apa sih yang didapat dari apa sih yang didapat dari ibaratnya kalau kasarnya bahasa netizen. Kadang-kadang netizen plus 62 ini gahar juga loh dalam hal ini. Bahasanya netizen 62 itu kayak plus 62 itu kayak apaan sih yang kita dapat dari ibaratnya kalau bahasa kasarnya tuh ngurusin agama orang gitu loh, ngurusin rumah tangga orang gitu. Kalau Anda nanya itu ke saya, jujur dalam hati saya mengatakan nih nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang ada cuma sekali lagi menimbulkan kegaduhan baru, menimbulkan kerusuhan sosial yang baru, menimbulkan konflik sosial yang baru, gitu. Kalau lah ya, ini bisa benar-benar di stop ya, dihentikan. Damai negara ini, peaceful banget ya. Nah ini yang sedang saya dan kawan-kawan lain upayakan, supaya debat agama itu di stop, berhenti di media sosial itu. Kalaupun mau diskusi agama gitu ya, antara Islam dan Kristen gitu contohnya, ya bikin satu forum offline terbuka, bisa disaksikan masyarakat gitu ya, entah disiarkan melalui internet kah, atau melalui televisi kah. Diskusi dan debate, perbandingan antara Islam dan Kristen, mana yang paling benar di antara yang benar, itu saja. Itu malah lebih bermartabat loh, karena dengan disaksikan oleh banyak pihak, disaksikan oleh banyak kalangan, apalagi offline gitu ya, insya Allah itu akan apalagi ada moderatornya, ada yang memandu gitu ya, dan ada set of rules yang disepakati, insya Allah
Gak akan ada itu hujat menghujat, caci mencaci, maki memaki, dan diksi-diksi yang tadi udah saya sebutkan. Apa Tuhannya pakai celana dalam, Tuhan netek, Tuhan nenen, Tuhannya titiknya segede pohon kelapa, kemudian Tuhan rambutnya gondrong gitu ya, kemudian apa, anakku adalah Tuhanku ya kan, ibuku melahirkan Tuhan itu ya, diksi-diksi. Atau yang sebaliknya nih, nabi cabul, nabi pedofil, nabi buta huruf, nabi seks gitu kan, ajaran seksual, ajaran nikahin bocil, ajaran poligami, nikahin banyak cewek gitu kan. Tuhannya punya 2 tangan kanan, bertanduk ini itu apa segala ajaran. Diksi-diksi seperti itu insya Allah bisa diredam gitu loh. Insya Allah bisa hilang diksi-diksi seperti itu dari perbandingan agama. Karena pada dasarnya orang saling membela agama, 2 agama ini karena basicnya satu. Gue gak terima agama gue dihujatin, gue gak terima gue diusik iman gue, gue gak terima lo ganggu agama gue, lo ganggu iman gue, ibaratnya gitu. Jadi karena gak nyaman, merasa terganggu, inilah yang melahirkan yang melahirkan penghujatan dengan diksi-diksi seperti yang tadi saya contohkan. Kenapa? Karena keduanya ini saling mengganggu tapi juga saling merasa terganggu. Ini lucu gitu loh. Ini lucu, sangat lucu gitu loh. Di negara Indonesia atau negara Wakanda atau negeri Konoha, Chidori, Midori, Rasengan, Naruto, Boruto ini, atau negeri Wakanda, Forever and Ever After ini, ini lucu gitu loh. Mereka yang mengganggu tapi juga mereka yang merasa terganggu. Ini asli yang kuculuk ini kedua belah pihak gitu loh. Yang kocak itu malah kedua belah pihak gitu loh. Jadi saudara, apa ya, pada intinya dari guru saya almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, beliau berpesan gini, dan alhamdulillah masih bisa Anda simak di acara Indonesia Layers Club TV One, rekamannya di YouTube. Beliau bilang begini, ya, kalau kita umat Islam akidahnya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak dan layak untuk disembah selain Allah kecuali Allah, ya, Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul atau utusan Allah. Ya, mereka yang di luar Islam jangan mengganggu, apalagi sampai merasa terganggu. Dan apa yang diimani, yang menjadi dasar iman dan dasar akidah dari Islam, ini juga jangan sampai membuat mereka yang di luar Islam ini terganggu, apalagi sampai mengganggu. Sebaliknya juga, mereka yang di luar Islam akidahnya udah beda nih, dan apa yang diimani mereka pun juga beda. Ya, kita sebagai umat Islam jangan juga mengganggu, apalagi sampai merasa terganggu. Nah, ini nasihat dari guru saya, ya, Kiai Haji Ali Mustafa Yakub rahimahullah, ya, dalam acara Indonesia Lawyers Club TV One sekian tahun yang lalu. Ya, rekamannya masih bisa Anda simak di YouTube, ya. Jadi mudah-mudahan nasihat dari beliau tadi setidaknya itu bisa menjadi sedikit dosis untuk mengobati luka hati publik karena debat agama di medsos yang belakangan diwarnai karena merasa
diganggu tapi juga merasa terganggu. Ini kucluknya kayak kebangetan ini ya, akibatnya jadi saling tukar menukar, hujat-hujatan gitu. Tapi mudah-mudahan ya, jadi sikap saya ya, mau berdiskusi agama, berdebate agama itu menurut saya no problem gitu. Tapi alangkah lebih bermartabat kalau itu dilakukan secara offline, di ruang terbuka, di forum terbuka yang disaksikan masyarakat gitu ya. Mau itu hadir secara langsung kah, mau itu disiarkan melalui internet, terutama di mode YouTube, Daily Motion kah, atau Vimeo kah, gitu contohnya. Atau yang disiarkan melalui medsos, lewat live streaming kah, atau yang disiarkan lewat TV dan radio kah, itu jauh lebih oke dan jauh lebih bermartabat timbang apa, dan akan jauh lebih bermartabat lagi kalau kita membawa data-data dan rujukan-rujukan dari sumber yang valid, dari sumber yang akurat, dan dari sumber yang dipercaya dan dapat, ini yang penting, dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Nah, ini yang paling penting, saudara. Nah, jadi mungkin ini dulu ya sikap saya final mengenai debat agama di medsos. Kalau bisa dihentikan, yang lebih baik dihentikan gitu. Mudah-mudahan dengan nasihat dari guru saya tadi mungkin bisa mengobati sedikit luka hati netizen dan warga Indonesia yang terluka gitu ya, karena konflik sosial atau eskalasi sosial yang muncul dan tegang gitu ya, dan polarisasi baru yang muncul karena agama saja kok didebatin sih gitu ya, iman saja kok didebatin gitu ya, kok Tuhan aja kok disabung-sabungin gitu loh. Jadi adu Tuhan, adu mekanik, sabung Tuhan gitu ya, kata bahasa salah satu aktivis anti debat agama di TikTok dan YouTube ini. Intinya gitulah ya, aktivis anti sabung Tuhan ya, istilahnya tuh sabung Tuhan ya, jangan ya. Udah, sekarang kita mending damai-damai aja, akur-akur aja. Dan apa yang menjadi aspirasi dari umat Islam kepada umat Kristen, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang gitu. Dan apa yang menjadi aspirasi dari umat Kristen kepada umat Islam itu juga bisa dipertimbangkan untuk dikaji. Karena dulu saya pernah berupaya untuk memurtadkan orang tua saya sendiri loh, waktu saya masih ateis 4 tahun lalu gitu. Jadi saya maklum dua belah pihak ini saling membentengi gitu loh, saling nguatin. Ibaratnya ini main benteng gitu loh, kan benteng salah kan, lagi main benteng gitu loh. Jadi kalau satu udah bisa dikena ini pek gitu, entah yang satu bisa keluar dari Islam masuk ke Kristen, dan itu pun juga sebaliknya, yang satu keluar dari Kristen masuk ke Islam gitu. Jadi main saling kena-kenaan gitu jadinya. Saya harap ya permainan ini disudahi ya. Biarkan ketika orang yang sudah beranjak dewasa memilih agamanya dan itu yang dia yakini terbaik, ya sudah, terima aja gitu loh. Kalau dia menerima Islam, dia masuk ke Islam dari keluarga yang bukan Islam tadinya, ketika dia menerima Islam sebagai yang diyakini yang terbaik gitu, ya udah, kita open mind aja. Tapi sebaliknya, ketika yang di luar Islam nih, misalkan yang pindah ke sesama yang di luar Islam, atau yang Islam keluar jadi ya dari Islam, murtad lah kata. Ya memang, kalau memang itu yang terbaik gitu ya mereka, ya sudah gitu loh, kita saling terima aja.
Nah, mudah-mudahan 40 menit video ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para aktivis-aktivis yang kepengen debat agama ini berhenti di tanah Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam Pancasila.